Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Filsafat Umum. Nah, di kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Metafisika atau Ontologi. Di sini saya selaku pemateri 1 langsung saja akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian metafisika atau ontologi. Teman-teman semuanya pasti sudah tidak asing dong ya dengan kata metafisika. Sudah sering mendengarnya. Namun, saya yakin banyak dari teman-teman yang belum tahu makna daripada metafisika. Nah, metafisika ini berasal dari bahasa Yunani meta yang artinya sebelah atau di belakang. Ada juga yang mengatakan bahwa metafisika ini berasal dari akar bahasa Yunani metatafisika, yang maknanya bahwa metafisika adalah filsafat yang membahas suatu hakikat yang ada di sebalik fisika. Kemudian, prinsip metafisika yaitu mengandung konsep bahwa segala sesuatu yang bersifat rohani itu tidak dapat dijelaskan dengan kaidah penjelasan yang ada pada ilmu lain. Begitu, itu dia pengertian daripada metafisika. Kemudian kita beranjak kepada pengertian ontologi. Ontologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, taonta dan logi. Taonta itu artinya yang berada. Kemudian logi, teman-teman sudah tahu maknanya, yaitu pengetahuan. Oleh karena itu, makna ontologi adalah ajaran tentang keberadaan. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, seorang tokoh bernama Christian Wolff membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Nah, metafisika umum inilah yang kemudian disebut dengan ontologi. Nah, ontologi ini juga selain disebut sebagai metafisika umum, juga disebut sebagai proto-filsafia atau filsafat yang pertama, atau juga filsafat ketuhanan, karena dalam filsafat umum ini, dalam ontologi ini membahas mengenai keesaan, kesatuan, persekutuan, sebab, akibat, realita, dan juga Tuhan beserta sifat-sifatnya. Nah, dengan demikian, metafisika umum atau ontologi ialah cabang filsafat yang membicarakan prinsip paling dasar dari segala sesuatu yang ada. Demikianlah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu poin B dan C. Yang poin B ada aliran-aliran metafisika. Dilihat dari keberadaannya, aliran metafisika terbagi menjadi dua segi, yaitu dari segi kualitas dan segi kuantitas. Aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kualitas yaitu ada materialisme dan spiritualisme. Yang pertama, materialisme adalah suatu pandangan metafisik yang menganggap bahwa tidak ada hal yang nyata selain materi. Yang kedua, spiritualisme, yaitu suatu pandangan metafisika yang menganggap bahwa kenyataan yang terdalam adalah roh, pneuma, nous, raison, logos, yaitu roh yang mengisi dan mendasari seluruh alam. Kemudian aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kuantitas ada monoisme, dualisme, dan pluralisme. Monoisme adalah aliran yang menyatakan bahwa hanya ada satu kenyataan fundamental. Kenyataan tersebut dapat berupa jiwa, materi, Tuhan, atau substansi lainnya yang tidak dapat diketahui. Monoisme secara metafisik berarti pandangan yang menganggap adanya satu kenyataan dasar. Kemudian ada dualisme, yaitu aliran yang menganggap adanya dua substansi yang masing-masing berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga ada pluralisme, yaitu aliran yang tidak mengakui adanya satu substansi atau dua substansi, melainkan banyak substansi.
Kemudian yang poin C ada pemikiran para filosof terhadap metafisika. Nah, pada abad pertengahan itu istilah metafisika mempunyai arti filosofis. Metafisika oleh para filsuf skolastik diberi arti filosofis dengan mengatakan bahwa metafisika ialah ilmu tentang yang ada, karena muncul sesudah dan melebihi yang fisika. Istilah sesudah tidak boleh diartikan secara temporal. Istilah sesudah yang dimaksudkan di sini ialah bahwa objek metafisika sendiri berada pada sesuatu yang abstrak. Nah, kemudian ada pemikiran para filosof terhadap metafisika, yaitu ada filosof Barat dan Islam. Yang pertama, pemikiran metafisika menurut filosof Barat. Menurut Plato, metafisika lebih cenderung pada manusia, karena manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, di mana sifat tubuh adalah material, sedangkan sifat jiwa adalah imaterial. Kemudian yang kedua, pemikiran metafisika menurut filosof Islam. Menurut Al-Kindi, alam itu tidak mempunyai asal, kemudian menjadi ada karena diciptakan Tuhan. Al-Kindi juga menegaskan mengenai hakikat Tuhan. Tuhan adalah wujud yang hak atau benar, yang bukan asalnya tidak ada menjadi ada. Ia selalu mustahil tidak ada. Jadi Tuhan adalah wujud yang sempurna yang tidak didahului oleh wujud yang lain. Nah, jadi itu penjelasan poin B dan C dari saya. Kemudian poin D akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu posisi metafisika dalam objek filsafat. Di sini nanti akan ada 2 poin. Yang pertama yaitu objek filsafat, dan yang kedua adalah metafisika di dalam objek filsafat. Kita akan membahas yang pertama, yaitu objek filsafat. Objek filsafat adalah sesuatu yang merupakan bahan dari suatu penelitian atau pembentukan pengetahuan. Dalam objek filsafat ini nantinya akan dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan. Gampangnya itu, objek material itu adalah hal atau bahan yang diteliti. Nah, objek material itu tuh menyangkut hal-hal yang konkret ataupun yang abstrak. Maksudnya konkret di sini yaitu objek yang dikaji itu sesuatu yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Sedangkan abstrak itu maksudnya adalah objeknya bukan hanya dapat dirasakan oleh indera saja, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dirasakan oleh indera, tapi itu ada, yaitu contohnya seperti sejarah. Kemudian pembagian selanjutnya dari objek filsafat itu ada objek formal. Objek formal yaitu pandangan yang ditujukan pada bahan dari penelitian. Objek formal filsafat yaitu pandangannya tentang objek itu menyeluruh secara umum, sehingga dapat mencapai hakikat dari objek materialnya. Gampangnya itu objek formal ini tuh membahas objek material sampai ke hakikat atau esensinya. Misalnya nih, contohnya sebuah perumpamaan gitu. Misal penelitian tentang pohon kelapa khusus fungsi air kelapa. Nah, pohon kelapa itu sebagai objek materialnya, sedangkan air kelapa itu sebagai objek formalnya. Seperti itu. Metafisika adalah cabang filsafat yang harus diteliti keberadaannya. Metafisika berkenaan dengan objek formal filsafat, yaitu menelaah secara keseluruhan, sehingga dapat mencapai hakikat dari objek materialnya. Adapun objek formalnya itu membahas objek materialnya sampai ke hakikat atau esensi yang dihadapinya. Kemudian, objek metafisika menurut Prof. B. Delfgaume yaitu objek yang dapat ditangkap dengan panca indera. Kemudian, objek metafisika menurut Huffman adalah pikiran, gerak waktu, sebab akibat, tujuan, cara, hukum, dan moral.
Nah, itu poin terakhir dari kelompok kami. Sini kesimpulannya adalah metafisika merupakan bagian dari aspek ontologi dalam kajian filsafat. Jadi, metafisika itu sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.